Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 2 Januari. Gempa berkekuatan 7,6 SR mengguncang prefektur Ishikawa, Jepang pada hari pertama tahun 2024 yang menewaskan setidaknya 30 orang. Merupakan gempa terkuat yang pernah tercatat di Semenanjung Noto sejak 1885. Badan Meteorologi Jepang menegaskan gempa susulan dengan kekuatan serupa berpeluang kembali muncul dalam Sabtu Minggu. Ratusan rumah di Pasar Pagi Kota Wajima terbakar, mencakup beberapa blok di kawasan yang paling terimbas parah ini. Fondasi bangunan yang miring ini menganga dan rusak total. Energi gempa yang dirilis lewat permukaan jalan yang retak menyebabkan banyak rumah ambruk. Ada yang hanya tinggal atapnya saja, ada yang roboh sebagian, ada pula yang roboh seluruhnya. Ada warga terjebak di bawah reruntuhan, ada pula yang terjatuh akibat serangan jantung, dan ada yang tertimpa benda dan cedera dan dilarikan ke rumah sakit. こういう報告を受けています。そして現地のこの警察、消防、自衛隊、海上保安庁以外で申し上げるならば、他の地域の警察から警察災害派遣隊634名、また消防の緊急消防援助隊2000飛び39名。 Air dari kolam bahan bakar PLTN terbesar di dunia yang terletak di kota Niigata meluap namun tetap berada di dalam gedung. Air kolam tersebut mengandung bahan radioaktif dan pihak berwenang sedang mengukur tingkat radioaktivitasnya. PLTN lainnya meledak dan terbakar, mengakibatkan 2 reaktor nuklir tidak dapat beroperasi. Gempa 7,6 SR mengguncang Semenanjung Noto tanggal 1 Januari. Lebih dari 100 gempa susulan terjadi di wilayah sekitar Ishikawa. Peringatan awal tsunami telah dicabut, namun ketinggian tsunami yang terpantau di kota Wajima sebelumnya melampaui 1,2 meter. Di kota Kanazawa juga mencapai 0,9 meter. 4 kereta Hokuriku Shinkansen dihentikan selama 11 jam karena gempa. Beberapa jalan di kota Noto rusak total. Lebih dari 30.000 unit rumah tangga di Ishikawa terimbas. Ada rumah sakit yang mengalami pemadaman air dan listrik dan sebagian sarana komunikasi juga terputus. Gempa susulan pasca gempa dahsyat 7,6 SR di prefektur Ishikawa, Jepang masih berlanjut. Menurut KBRI Jepang, terdapat 1.315 warga Indonesia di daerah gempa dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kondisi. Sedangkan 547 orang Taiwan dalam 18 grup tur di lokasi dinyatakan aman. Pemandu wisata membawa turis ke kuil untuk berdoa memohon berkah pada tanggal 2 pasca gempa. Berhubung saat ini bertepatan dengan Tahun Baru Jepang, aktivitas kuil berlangsung seperti biasa. Saat ini sejumlah 547 orang dari 18 rombongan tur dari 4 perusahaan tur Taiwan termasuk yang terbanyak yakni 200-an orang dari 8 grup tur Lion Travel sedang mengadakan kunjungan di Ishikawa. Untungnya tidak ada jadwal melewati area gempa sehingga semuanya berada dalam situasi aman. Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo mengatakan saat ini masih dalam proses pemeriksaan apakah 1.315 diaspora Indonesia terkena dampak bencana. Saat ini terdapat pihak yang menyediakan layanan penukaran valuta asing di medsos. Perlu diperhatikan bahwa tindakan tersebut telah melanggar UU Perbankan yang akan dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Biro Perbankan mengingatkan penukaran falas melalui pihak di luar bank berisiko menerima uang palsu dan sumbernya juga bermasalah. Toko makanan ringan di Nantou ini dipenuhi dengan rekening keuangan dan menyimpan uang dalam jumlah besar, menyediakan layanan penukaran uang yang mencapai 130 juta dolar dalam setengah tahun. Polisi bersiaga menggerebek lokasi yang disewa oleh sindikat kriminal yang menyediakan jasa penukaran uang gelap. Tindakan yang sebagian besar dilakukan secara diam-diam ini merupakan pelanggaran, namun kini malah muncul grup penukaran falas di medsos. Cari dengan kata kunci di Facebook, maka akan tampil banyak grup penukaran uang mencakup yen Jepang, dolar Amerika, dan RMB Tiongkok. Orang yang bepergian ke luar negeri seringkali perlu menukar uang. Apakah boleh jika mereka bertemu via online untuk transaksi pribadi dan tidak lewat bank? 换的那个真伪性也是一个问题啊，是比较倾向就是可以收手续费没关系。 Kurs penukaran valuta asing secara pribadi jauh lebih baik dibandingkan bank dan dapat menghemat biaya administratif. Namun bank mengingatkan bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak boleh terlibat transaksi. Siapapun yang memposting informasi penukaran uang dapat melanggar hukum dengan sanksi maksimal 10 tahun penjara dan didenda maksimal 200 juta dolar. 你说只是亲友之间朋友之间小额的兑换，或许不至于到违反银行法。它的对象如果已经是不特定人或者多数人的话，就有可能构成。
Sanksi hanya dijatuhkan kepada pihak penjual dalam transaksi semacam ini. Namun Biro Perbankan menyatakan risiko valuta asing palsu yang dibeli sangat tinggi. Sumbernya juga bermasalah. Walau dapat menukar lebih banyak valuta asing dengan jumlah uang yang sama, namun kalau sekali silap dan serakah dapat menjadi kaki tangan pencucian uang. Beberapa hari terakhir, banyak daerah diselimuti kabut asap pada siang hari. Hal ini disebabkan kabut asap Tiongkok yang terbawa oleh angin monsun timur laut. Kemarin, kabut asap kembali menyebar ke wilayah selatan dan beberapa stasiun pengamat di Kaohsiung dan Pingtung mengeluarkan peringatan merah. Polusi berpeluang membaik setelah Rabu. Kabut asap yang melanda Beijing hingga Shanghai di Tiongkok bergerak menuju Taiwan Selatan pada hari Minggu, menyebabkan stasiun pemantau mengeluarkan peringatan merah yang berarti tidak sehat untuk semua orang. Di antaranya, konsentrasi partikulat PM2,5 per meter persegi setinggi 139 mikrogram tercatat di stasiun Taliao dan 136 mikrogram di stasiun Pingtung pada hari pertama tahun baru. Peringatan merah juga dikeluarkan di Kinmen dan Machu dengan tidak ada tanda-tanda perbaikan hingga sore hari. Durasi dan intensitas polusi diperkirakan akan lebih kuat dan lebih lama dari kawasan utara Taiwan. Pembangunan jalur sirkular kereta api ringan atau RRT Kaohsiung yang sempat tertunda dan terhenti akhirnya rampung kemarin setelah memakan waktu 10 tahun. Pemerintah kota Kaohsiung mengumumkan uji coba operasi RRT resmi dimulai hari ini. Desain baru gerbong kereta ini tidak hanya sebagai respons terhadap maskot bebek kuning yang akan kembali ke Kaohsiung pada akhir bulan. Pada hari pertama tahun baru, Pemkot Kaohsiung mengumumkan uji coba operasi kereta ringan sirkuler akan dimulai pukul 6 sore. Rel kereta ringan sirkuler Kaohsiung dibangun dalam beberapa tahap dan dioperasikan sejak Juni 2013. Selama periode ini, sehubungan dengan penolakan dari warga sepanjang rel pada tahap kedua dan rotasi partai politik, proyek ini tertunda dan terhenti serta butuh 10 tahun untuk rampung. 你要高雄市道的话，就要做这个比较方便，它可以做到每一个角落都有，尤其是观光景点。 Rel berangkat dari ruas stasiun. Rel sirkuler membuat jaringan rute Tamasya lebih nyaman. Banyak warga yang menyambut dengan hangat. Berhubung butuh 90 menit untuk menyelesaikan satu putaran, ada warga berpendapat bahwa kecepatannya terlalu lambat dan tidak kondusif untuk bepergian. Warga juga melaporkan bahwa arus lalu lintas di ruas stasiun padat. Kini lebar jalan terpotong akibat rel LRT, sehingga bus harus bersaing dengan mobil dan motor untuk menggunakan jalan. Walau Biro Transportasi sudah mengizinkan kendaraan untuk belok kiri pada 10 persimpangan untuk mengalihkan arus lalu lintas, efeknya baru akan diketahui beberapa saat kemudian. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.